5 kali memperoleh skor maksimal 90,01. 4. Serta melaksanakan evaluasi 6 kali dapat memperoleh skor maksimal 80,01. 5. Peserta melaksanakan evaluasi lebih dari 6 kali dapat memperoleh skor maksimal 70,01. Langkah pertama adalah login ke sistem MOOC. Peserta mengakses laman MOOC di swajar.ppintar.lan.go.id melalui peramban atau browser yang dibutuhkan. Kedua, peserta mengarah halaman form tombol login dan klik login. Selanjutnya, peserta memasukkan username dengan 18 digit nomor induk pegawai atau NIP tanpa spasi. Kemudian, masukkan password. Untuk akses pertama kali, silakan masukkan 16 digit nomor induk kependudukan atau NIK yang tertera pada KTP Anda tanpa spasi sebagai password. Lalu, klik tombol login. Klik course untuk memulai mengakses materi. Setelah membaca ketentuan di MOOC, jangan lupa mencentang tulisan tersebut untuk melanjutkan menu mulai akses materi. Kemudian, klik mulai akses materi. Berikut adalah contoh tampilan materi pembelajaran. Klik menu profile untuk dapat melihat data diri. Berikut adalah contoh tampilan data peserta. Ada reminder trofi yang harus dikumpulkan sebelum memulai evaluasi akademik. Klik tombol ganti password untuk dapat mengganti password. Langkah kedua adalah memulai sesi pembelajaran. Berikut adalah contoh tampilan menu yang terdiri dari menu materi kebijakan, agenda 1, agenda 2, agenda 3, yang merupakan menu materi pembelajaran yang wajib dipelajari secara berurutan. Klik lihat video untuk memulai materi awal pembelajaran. Tampilan bahan pembelajaran berupa video. Setelah selesai menonton video, mendapatkan trofi. Bahan pembelajaran dapat ditonton berulang-ulang, namun tombol tersebut akan muncul satu kali. Yang lama apa yang baru? Tampilan bahan pembelajaran berupa file PDF atau PPT. Setelah selesai membaca, silahkan klik tombol selesai untuk mendapatkan trofi. Bahan pembelajaran dapat dibaca berulang-ulang, namun tombol tersebut hanya muncul satu kali. Untuk dapat mengunduh bahan pembelajaran PDF atau PPT, klik tombol pop-out di kanan atas kotak bahan pembelajaran. Tautan eksternal akan otomatis muncul. Untuk mengunduh bahan, klik tombol download pada bagian atas tampilan. Langkah ketiga, evaluasi akademik. Akan muncul tulisan tersebut jika peserta belum mengakses semua materi pembelajaran dan belum mengunggah summary. Evaluasi akademik akan terjadwal di hari ke-15 terhitung sejak peserta mulai login sistem MOOC P3K pertama kali. Peserta disarankan menggunakan mode samaran atau incognito agar peserta dapat mengakses MOOC dengan lancar. Mode incognito digunakan agar peramban atau browser tidak menyimpan cache. Berikut adalah simulasi penilaian evaluasi akademik. Nilai yang diambil adalah nilai terbaik dan memperhatikan jumlah percobaannya. Misal, 3 kali percobaan maksimal nilai 100. Percobaan pertama nilai 80, percobaan kedua nilai 86, dan percobaan ketiga nilai 82. Maka yang diambil adalah 86 apabila klik submit. Contoh lainnya adalah 4 kali percobaan. Yang pertama nilai 80, yang kedua nilai 60, yang ketiga nilai 96, dan yang keempat nilai 88. Nilai terbaik adalah 96. Tapi batas maksimal nilai percobaan 4-5 adalah 90,01. Maka nilai yang didapatkan setelah klik submit adalah 90,01. Berikut adalah simulasi penilaian evaluasi akademik. Nilai yang diambil adalah nilai terbaik dan memperhatikan jumlah percobaannya. Berikut adalah skema pertama dengan 3 kali percobaan. Maka yang diambil nilai 86 apabila klik submit. Selanjutnya, skema dengan 4 kali percobaan.
Nilai terbaik adalah 96, tapi batas maksimum nilai percobaan 4-5 adalah 90,0. Maka nilai yang didapatkan setelah klik submit adalah 90,01. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa kunjungi media sosial kami ya. Selamat datang di tutorial dalam Itu tadi Bapak Ibu video tutorial untuk mengakses MOOC ya. Jadi nanti pada saat waktunya di tanggal 16 Oktober harapannya bisa bersama-sama antara teman-teman yang mendapatkan sosialisasi tahap 1 sampai dengan tahap 4 itu kita login di LMS Swaja ppkpintar.lan.go.id. Nah, yang perlu diperhatikan Bapak Ibu, ini coba saya lanjutkan lagi ya. Yang perlu diperhatikan pada saat login, tadi sudah dapat kata kuncinya, tapi ampun penasaran, kemudian berani coba-coba untuk login setelah pembekalan. Karena itu nanti sesuai dengan yang disampaikan di dalam panduan, begitu Bapak Ibu langsung login, mencoba untuk memasukkan NIK, kemudian dengan passwordnya itu NIK masing-masing tanpa spasi, itu sudah terhitung hari pertama pelaksanaan MOOC. Dan saya tidak berharap misalnya nanti di tengah jalan Bapak Ibu mendapatkan kendala, karena dari LAN itu sampun mewanti-wanti pelaksanaan itu tetap terkoordinir melalui instansi penyelenggara. Nah, untuk pemerintah Provinsi Jawa Tengah, seluruh OPD yang di pemerintah Provinsi Jawa Tengah dipercayakan oleh BKD untuk pelaksanaan satu pintu oleh BPSDMD Provinsi Jawa Tengah. Jadi surat yang kami sampaikan ke LAN itu baru di dalam minggu ini kita sampaikan ke sana dan masih di dalam proses untuk menjawab atau untuk mendapatkan izin prinsip di dalam pelaksanaan itu. Jadi pelaksanaan yang akan kita awali nanti di tanggal 16 itu sudah terdata di LAN. Kenapa kami membuat jeda Bapak Ibu? Tidak setelah pembekalan kemudian langsung dilaksanakan MOOC-nya. Harapannya Bapak Ibu masih ada waktu untuk melihat data yang real, data yang benar. Karena terus terang untuk bisa masuk di MOOC ini menggunakan NIP masing-masing P3K dan NIK yang dimiliki oleh Bapak Ibu, sehingga untuk data-data ini perlu dicek lagi yang diterima oleh Bapak Ibu, kemudian yang ada di BKD dan yang terdaftar di BKN. Karena untuk bisa mengakses LMS MOOC LAN ini, data Bapak Ibu sampun terrekod di BKN, baik NIP, NIK, kemudian jabatan, dan tentunya sebelum buka di LMS itu, tadi ada menu profil, ada menu profil, di mana di menu profil nanti Bapak Ibu bisa melihat datanya, kemudian sebelum login, tolong disiapkan untuk foto profilnya. Foto profil di sini, foto yang biasa kita sematkan untuk sertifikat dalam suatu pelatihan. Jadi dengan background merah, kemudian baju putih, berdasi, kemudian
dengan ukuran yang sudah ditentukan. Jadi pada saat login itu sambil menyiapkan foto, karena apa? Pengalaman teman-teman yang kemarin kita sudah sampaikan, kita sudah wanti-wanti untuk menyiapkan foto dulu, dan ternyata mereka mencoba untuk login tanpa persiapan. Yang diupload itu foto pada saat piknik di pantai, gitu ya, atau foto pada saat santai di rumah sambil ngopi. Itu jangan, nanti karena foto-foto itulah yang akan tersemat di sertifikat Bapak Ibu yang nanti akan diterbitkan oleh Diklat. Dan sesuai informasi yang disampaikan melalui link pembekalan ini, bahwa Bapak Ibu jangan mengejar nilai sempurna. Nilai di sini batas untuk passing grade-nya adalah 70,01 dan maksimal 100. Namun demikian pada saat melaksanakan evaluasinya tidak akan muncul nilai 100, nilai 90, tetapi yang muncul adalah lulus. Seperti tadi yang disampaikan di video tutorialnya, Bapak Ibu yang mengerjakan orientasi atau yang mengikuti orientasi melalui MOOC ini wajib lulus, dan diberikan batasan waktu 15 hari sejak evaluasi di hari terakhir pembelajaran. Jadi untuk mengakses MOOC ini ada batasan waktunya 15 hari. Kemudian setelah menyelesaikan evaluasinya diberi batasan waktu lagi sampai dengan 15 hari kemudian, manakala di dalam melaksanakan evaluasi itu sampai beberapa kali tidak bisa memenuhi passing grade ini tadi, yang minimal 70,01. Jadi ada waktu-waktu di mana nanti peserta harus bisa mentaati. Jadi setelah semuanya agenda itu diikuti, misal Bapak Ibu akan menyelesaikan tidak dibatas waktu 15 hari, apakah boleh? Boleh. Aku pinter telung dino wis rampung misalnya gitu ya. Dari pertama login, kemudian hari kedua, hari ketiga diselesaikan ngedur gitu sampai sumari, sampai upload jurnal, upload resume, kemudian tinggal pelaksanaan evaluasi. Nah, pada saat Bapak Ibu pun menyelesaikan di upload jurnal atau upload resume-nya, kemudian nanti akan muncul jadwal evaluasi. Nah, jadwal evaluasi ini tidak bisa serta-merta diselesaikan oleh Bapak Ibu manakala rentang 15 hari itu belum terlampaui. Berarti tetap di hari ke-15. Nah, ini yang kadang menjadi permasalahan tersendiri, di mana sudah menyelesaikan kemudian terjadwal misalnya yang kita laksanakan ya di tanggal 16 Oktober, kemudian selesai di tanggal 30. Untuk evaluasi di tanggal 30, karena di tanggal 18 Oktober sudah diselesaikan, kemudian tidak dibuka-buka lagi di LMS-nya, tanggal 30 itu terlewat. Oke? Tanggal 30 itu terlewat. Nah, sebenarnya masih bisa dilaksanakan, tetapi akhirnya akan muncul remedi dan Bapak Ibu sudah melewati batas waktu yang sudah ditentukan. Jadi tidak bisa mendapatkan nilai maksimal. Karena tadi dijelaskan untuk percobaan 1 sampai dengan 3 kali saat evaluasi nilai maksimal adalah 100. Tetapi lewat dari 3 kali percobaan sesuai ketentuan nilai maksimal 90,01. Lebih dari 6 kali percobaan 6 sampai 7 itu nilai maksimal 80,01. Jadi nanti mohon diperhatikan berkaitan dengan tahapannya ini. Jadi manakala kita tidak tertib, kita tidak disiplin sendiri karena ini sifatnya adalah mandiri. Kalau di beberapa kabupaten kota yang kerjasama dengan BPSDMD ini, mereka
membuat satu trik, ini saya sampaikan manakala bisa dilaksanakan oleh teman-teman semua di instansinya masing-masing, di satuan pendidikannya. Misalnya dibuat jadwal ataupun alokasi waktu sehingga bisa melaksanakan bersama-sama itu lebih baik. Tapi karena banyak teman-teman yang di formasi 2022 ini, sehingga untuk BPSDMD tidak bisa membuatkan jadwal seperti yang saya sampaikan, dan itu juga nanti menyesuaikan dengan instansi Bapak Ibu untuk alokasi waktu ini. Masukan saja, saran saja manakala teman-teman ini misalnya ada hal yang lebih nyaman dilaksanakan secara bersamaan gitu dalam satu tempat gitu, di aula atau di ruang tertentu, kemudian untuk mengakses di masing-masing agenda dengan alokasi waktu di luar jam mengajar misalnya, itu bisa dilaksanakan. Dalam pelaksanaan ini panjenengan bisa mengaturnya sendiri. Kemudian untuk struktur programnya tadi disampaikan Bapak Ibu yang 45 JP itu terbagi 3 JP di masing-masing agendanya. Sepertinya hanya 3 agenda. Tetapi pada prakteknya nanti pada saat panjenengan login di LMS itu banyak sekali materi-materi yang perlu dipelajari, banyak sekali materi-materi yang perlu untuk diresum dan kemudian diupload di LMS LAN ini. Jadi Bapak Ibu untuk jurnal dari masing-masing materi ini nanti tidak mengacu panjenengan membuatnya itu ini harus diketik, harus sesuai format gitu. Kadang ada yang bertanya formatnya bagaimana, tulis tangan pun bisa, nanti tidak ada ketentuan berkaitan dengan itu. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu yang perlu dipahami juga untuk materi-materi ini, untuk materi-materi ini nanti sekiranya 45 JP ini yang terbagi di dalam 15 hari bisa dipelajari oleh teman-teman manakala sudah mengakses untuk LMS-nya, dan kita jumlahnya banyak, ini agenda-agenda kita, sehingga saya sangat berharap ke teman-teman peserta ini untuk bisa mentaati betul-betul jadwal yang sudah kita tetapkan. Saya bold ini yang di poin 5, pelaksanaannya itu kita serentak mulai di tanggal 16 Oktober, di 16 Oktober, dan hasilnya Bapak Ibu kalau sudah menyelesaikan akan mendapatkan 2 bentuk sertifikat. Yang pertama sertifikat yang diterbitkan oleh Lembaga Administrasi Negara manakala telah menyelesaikan orientasi pengenalan tugas dan fungsi ASN, dan yang sertifikat kedua ini berkaitan dengan orientasi pengenalan nilai dan etika nanti dari BPSDMD Provinsi Jawa Tengah yang akan menerbitkan, dan ini yang untuk tahap 2 kita agendakan di tahun 2024. Jadi Bapak Ibu di agenda kita yang pertama untuk menyelesaikan MOOC bagi 4.515 P3K formasi 2022. Jadi mohon perlu dipelajari dan perlu diketahui untuk jadwal-jadwal itu. Nah, kami selaku penyelenggara tentunya menyiapkan peserta
di dalam memahami tahapan untuk orientasi. Salah satunya dengan pembekalan ini. Kemudian kita juga bersurat ke LAN untuk memberikan data berkaitan dengan agenda pelaksanaan, kemudian jumlah pesertanya, itu, dan kita nanti akan mendapatkan balasan izin prinsip yang diterbitkan LAN untuk pelaksanaan tersebut. Kemudian, nah ini seperti yang saya sampaikan ya Bapak Ibu, dalam kegiatan MOOC itu bisa dilaksanakan secara mandiri oleh teman-teman karena MOOC ini bisa diakses di mana saja, kapan saja, tidak terbatas oleh ruang maupun waktu, tetapi tetap diperhitungkan untuk ini akses internetnya lancar, kemudian sinyalnya bagus, kemudian didukung oleh PC yang memadai. Saya tidak sarankan Bapak Ibu memakai HP. Saya tidak sarankan Bapak Ibu memakai HP, jadi memakai PC atau laptop. Di dalam perkembangannya mungkin dari admin LAN itu sudah ada fitur-fitur yang bisa diakses oleh HP, tetapi di dalam aksesnya alangkah baiknya kita pakai layar yang lebar karena ada beberapa menu-menu yang tidak terjangkau oleh layar HP yang kecil yang terbatas dan pada pelaksanaannya bisa secara bersama-sama dikumpulkan di dalam satu ruangan, seperti mungkin ada beberapa SMA yang saat ini kan memakai tilok ada titik lokasi, kemudian bisa mengakses bersama-sama. Kemudian untuk hasil akhirnya nanti harapannya kalau Bapak Ibu sampun mendownload sertifikat itu memberikan informasi ke kami dan itu nanti bisa dimasukkan ke Sinaga untuk berkaitan. Kemudian ada beberapa catatan ini Bapak Ibu, catatan tentang kendala-kendala, permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh teman-teman selama mengakses MOOC. Pastikan PC atau laptop kita itu setting jam di komputer itu sama dengan hari, tanggal, dan jam sesuai dengan hari yang Bapak Ibu harus sesuai. Kemudian pastikan juga data Bapak Ibu sudah betul yang terdata di BKN. Jangan sampai selisih satu digit saja atau berbeda satu digit saja itu sampun mempengaruhi Bapak Ibu tidak bisa login di LMS. Jadi ini sebagai beberapa permasalahan dan tentunya segera dikonsultasikan, dikomunikasikan dengan PKT agar data itu bisa dicek kesesuaiannya sehingga nanti bisa Bapak Ibu tidak terhambat pada saat login nanti. Kemudian untuk foto profil ini kurang dari 1 MB foto profil dengan background merah, baju putih, berdasi. Kalau perempuan berdasi kuku, yang laki-laki berdasi panjang dan memakai hijab putih, hijab putih. Kemudian ada beberapa fitur yang tidak bisa muncul nanti pada saat panjenengan sampun mengakses di MOOC. Misalnya di sini pada saat membuka materi mikrolearning, sudah klik tombol selesai, tetapi fiturnya tidak berubah, masih biru atau masih hijau. Ini diabaikan saja karena kadang fitur itu dinonaktifkan oleh adminnya. Asal Bapak Ibu sampun mengakses,
sambung kulit, kemudian melanjutkan di agenda berikutnya tidak bisa, itu lanjut saja. Dan yang terakhir berkaitan dengan trofi. Trofi ini untuk menunjukkan bahwa Bapak Ibu sudah menyelesaikan sekian JP. Dari total keseluruhan agenda 45 JP dengan trofi. Tetapi kadang trofi itu tidak muncul. Ini diabaikan saja. Karena trofi ini tidak masuk di dalam hitungan. Hanya memunculkan Bapak Ibu menyelesaikan sekian JP. Kemudian manakala saat mengakses server itu pasti ada kelemahan, karena yang mengakseskan dari Sabang sampai Merauke, dari ujung Indonesia Kulon sampai ujung Indonesia Timur, sehingga kadang ada hari-hari di mana LMS itu tidak bisa diakses. Nah, biasanya kalau seperti itu ada pemberitahuan dari administran, ada maintenance sekian hari, dan itu insya Allah tidak mengganggu kami kerepotan orang merepotkan kami jadwal rentang yang sudah dialokasikan selama 15 kepala nih Bapak. Jadi Bapak Ibu dalam hal ini manakala ada kendala yang jelas segera dikomunikasikan, jangan sampai disampaikan tetapi telah lewat waktunya. Kalau sudah lewat waktunya kita tidak bisa membantu karena campur sistem ini. Ada beberapa hal yang perlu dipahami oleh teman-teman semua. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Langsung lanjut ke tanya jawab nih, Mas Rizky. Manakala ada hal yang masih kurang jelas, tapi kalau saya rasa jelas ya, ini nanti kita share ke Bapak Ibu untuk bisa dipelajari, kemudian dipahami, dan pada saatnya nanti bisa melaksanakan masuk login di LMS tanpa ada kendala. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. pengen lagi Bapak Ibu hadirin D3K yang telah menyimak beberapa panduan dan pengarahan dari PSDMD Provinsi Jawa Tengah, tetapi kita buka sesi tanya jawab supaya lebih memperjelas apa yang masih janggal. Monggo dipersilahkan bisa raise hand. Ya, kita mulai dari Bu Asih Rahayu. Silahkan Bu Asih Rahayu memperkenalkan diri dan menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih Mas Rizky, dan ini berkaitan teknis ya. Untuk yang disampaikan Ibu, saya rasa sudah sangat jelas. Namun pada saat ini saya kan di SMA Negeri Karangpandan, tetapi SPMT per 1 Septembernya itu di SMA Negeri 10 Semarang. Nah, kalau SPMT 1 September nanti kalau saya mengisi daftar hadir, apakah di SMA Karangpandan seperti saat sosialisasi ini ataukah sesuai dengan SK yang baru? Mohon maaf ini kalau ini karena teknis gitu ya. Terima kasih untuk jawaban yang diberikan temuan. Langsung dijawab Mas Rizky atau tiga penanya Mas Rizky? Monggo Bu Yuni berkenannya seperti apa Bu? Langsung atau di phone Bu Yuni? Baik, langsung ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan yang sama bisa langsung menyimak gitu. Bu Asih Rahayu, ini berarti masuk yang kemarin di relokasi itu ya Bu ya? Masuk di relokasi. Di relokasi berarti kan nanti ada perbaikan di data BKN ya? Nah, itu yang kemarin kita juga sampun koordinasikan dengan BKD. Dari Pak Junet memang menyampaikan ada kurang lebih 1.100 P3K guru yang ada relokasi. Sehingga kalau relokasi itu berarti ada perbaikan data nih yang yang dicantolkan ke BKN juga. Berarti dengan data yang terbaru, gitu. Jadi
jangan sampai tapi kalau NIK sama nggak ya? NIK sama, NIP sama. Nah itu tidak pengaruh sebenarnya karena kan kita login dengan NIP dan NIK. Mungkin nanti yang berbeda itu di data, tetapi pada saat panjenengan membuka profil, sampun masuk di login di LMS-nya, profil itu akan mengikuti data yang ada di BKN. Jadi tidak perlu merubah data yang ada di profil itu. Tapi kalau misalnya ada yang berbeda dengan yang di SK, ini pengalaman teman-teman yang kemarin mengakses Ibu. Jadi pada saat login kemudian data itu ternyata tidak sama dengan yang di SK. Misalnya terkait dengan jabatan. Terkait dengan jabatan itu tetap mengacunya yang terdata di BKN. Itu tidak bisa merubah di di LMS-nya itu. Jadi kalau misalnya mau merubah disesuaikan dengan SK itu melalui BKD, kemudian dirubah di BKN, akhirnya yang nyantol di LAN di LMS-nya itu juga akan sesuai. Jadi tidak pengaruh Bu, sesuai dengan SK yang terakhir itu. Ya. Terima kasih Ibu. Sami-sami, terima kasih. Lanjut Mas. Oke, selamat pagi Bu. Maaf Selamat pagi Pak Ardi. Pak atau Mas ya, masih muda. Adik Bu. Ini bertanya terkait teknis tadi Bu, disampaikan bahwa ketika user itu tidak bisa login maka kita diharapkan lapor BKN. Itu alurnya bagaimana ketika misal saya nggak bisa loginannya? Saya lapornya ke BKN langsung melalui siapa? Sampun? Di Aris. Baik, pertanyaan yang bagus ya. Jadi pada saat tidak bisa login itu kan ada beberapa kendala. Tapi yang jelas kita sampun cek NIP dan NIK itu benar. Insya Allah kalau NIP dan NIK itu sudah benar, pasti bisa login. Kecuali ada kendala di servernya, ya. Pas saat maintenance tidak bisa dibuka, kemudian loadingnya lama, itu kita tidak bisa login. Kemudian permasalahan yang kedua tidak bisa login itu manakala akses internet kita tidak support. Akses internet kita tidak support karena kita ada di SD yang di sekolah yang di jauh dari ujung, peradaban. Iya, jauh dari peradaban, di atas gunung gitu ya, atau di ya itu kita harus cari sinyal yang kuat agar bisa login. Kemudian manakala ternyata memang tetap tidak bisa login dan ternyata di NIP dan NIK-nya itu ada perbedaan, ya. Kita kan punya grup Telegram ya, yang diakses oleh BKD, ya, itu bisa dimanfaatkan. Kemudian bisa melalui BPSDM. Kalau melalui BPSDM juga tetap nanti kita akan sampaikan ke BKD yang membidangi di data P3K, di data PNS, ya, yang dalam hal ini mungkin Pak Junet ya, yang memegang gitu. Jadi nanti tetap yang berkoordinasi ke BKN itu dari BKD, Mas. Bukan kita yang langsung ke BKD gitu, enggak. Kita sampaikan, jadi nanti berjenjang karena kewenangannya ada di BKD sehingga data itu akan dilihat sudah sesuai atau tidak. Kalau misalnya tidak sesuai itu apakah ada perbedaan di angkanya, apakah ada perbedaan kurang 1 digit gitu ya, karena kan saking data banyak ya, jadi kita tidak bisa mungkin ada 1-2 yang demikian, tetap melalui BKD. Berarti mungkin kita bisa dikasih link ke Telegramnya aja Bu, misalnya ada kendala kita bisa sampaikan di situ. Kemudian untuk kapan mulai kita boleh login, tanggal
pelaksanaan MOC-nya atau setelah ini kita bisa lihat dulu? Sesuai yang ada di surat pemberitahuan kami itu mulai tanggal 16 Oktober. Nanti kita akan buat surat lagi. Jadi dari BPSDM, manakala izin prinsip dari LAN itu sudah kita terima, kita akan buatkan surat pemberitahuan untuk pelaksanaan MOOC berdasarkan surat izin prinsip yang diterbitkan oleh LAN. Jadi kita tidak akan mendahului karena ini nanti pastinya akan mempengaruhi juga dengan yang masuk di LAN juga gitu. Jadi jangan sampai teman-teman ini di dalam melaksanakan mendahului gitu. Mendahului dan itu nanti tidak akan terdata karena banyak yang sampun mendahului dan ternyata misalnya nih saat masuk login itu untuk data SMA Negeri 1 Kedung Muni. Ini di Brebes nih. Di Pekalongan. Oh, Pekalongan. Misal SMA Negeri 1 Kedung Muni Pekalongan. Nah, tidak ditambahi dengan Provinsi Jawa Tengah gitu. Ya, di adminnya di LAN itu tidak akan tahu Pekalongan itu letaknya di mana gitu. Atau malah cuma SMA Negeri 1 Kedung Muni saja tanpa ada kabupaten kotanya, tanpa ada provinsi yang mengikuti di belakangnya. Itu nanti data itu akan bercampur baur dengan data P3K seluruh Indonesia. Jadi nanti ini termasuk juga ke teman-teman semua pada saat data itu dengan lengkap ya, lengkap kabupaten kota dan provinsinya. Jadi langsung nanti akan terekod data itu. Kemarin sempat dari LAN itu menyampaikan dari SMA di salah satu daerah yang ada di Brebes itu tanpa menyebutkan kabupatennya mana dan provinsinya di mana, itu dikiranya daerah di Kalimantan. Jangan sampai data kita itu akan hilang di sana. Itu nih. Jadi nanti kita akan bersurat. Terima kasih. Mohon izin Bu Yuni. Baik, selanjutnya terima kasih Pak Aris Setio ya. Selanjutnya ini Pak Firmansyah betul Ya. dari SMA 4. Tegal ya, silakan Pak. SMA 4 Tegal, Pak Firmansyah, monggo Bapak. Ya, mohon izin Bu Yuni, usul Bu Yuni untuk kalau bisa untuk bertahap itu dibuat grup WA dan nanti informasi itu bisa diterima oleh beberapa peserta atau kalau bisa dari perwakilan dari tim MOC itu ada yang di grup itu. Biasanya kalau ada diklat itu nanti setiap kalau nanti ada grupnya kan, nanti untuk informasi lebih mudah gitu. Nih, Pak Firmansyah, ini profilnya gelap Pak, nggak kelihatan Pak. Iya Bu, sinarnya yang gelap gitu, tapi bukan orangnya yang gelap ya Pak. Backgroundnya aja yang membuat gelap nih. Baik, matur suwun usulnya Pak Firmansyah. Jadi dari BKD kan sampun membuatkan grup Telegram ya. Bapak Ibu yang tahap 1 ini apakah sampun masuk di grup Telegramnya BKD? Kemarin ada kan belum. ada Pak juga tuh ya Bu. Nah, yang ada Pak Junet. Sudah. Nah, yang belum ini tidak punya aplikasinya Telegram atau memang belum dimasukkan ke grup? Belum dimasukkan ke grup. Belum dimasukkan ke grup, tidak punya linknya. Iya, nanti usul ke yang teman-teman ini yang sampun punya sudah masuk ini ke Pak Junet untuk bisa masuk di grup itu. Kemudian Pak, kalau pertahapan kita buatkan grup lagi, ini nanti kita akan berubah lagi manakala pas pelaksanaan di orientasi yang tahap 2. Jadi kita satu suara saja nanti untuk informasi itu melalui grup Telegram yang sudah sekian ribu orang itu kan yang membuat dari BKD ya. Jadi informasi apapun nanti kita sampaikan melalui grup itu.
semuanya nanti kita sampaikan, termasuk materi yang kami sosialisasikan hari ini. Nanti kita akan share setelah tanggal 14 mawon ya. Jadi semua teman-teman sampun menerima pembekalan, nanti kita share di grup Telegram itu ya. Jadi masih ada waktu kurang lebih ya bukan setengah bulan ya Bu, hampir 4 minggu ya untuk bisa mempelajari, tapi itu tidak masalah. Yang jelas komitmen kita saja saat login itu nanti bersamaan. Dan ada beberapa trik ini Pak sebenarnya yang lebih bisa diterima dan tidak membuat galau peserta, karena kan rumusnya wajib lulus ya. Yang MOOC ini rumusnya wajib lulus karena ini pakai aplikasi dan mungkin, tapi saya yakin di antara teman-teman ini tidak ada yang tidak semuanya sudah pernah mengakses untuk internet ya, sudah pernah memakai laptop, kemudian pernah juga ikut pelatihan-pelatihan yang secara online gitu. Tapi kalau ada yang galau atau merasa tidak percaya diri begitu, nanti kita pakai yang dengan model tilok. Jadi ini diizinkan oleh LAN karena untuk akses MOOC ini kan bisa dikoordinir. Jadi nanti misalnya teman-teman guru di SMA Negeri 1 Kedunguni ini ada berapa orang, misalnya 5 orang gitu ya. Nanti sepakat melaksanakannya misalnya setelah jam mengajar dari jam 12 sampai jam 4 sore misalnya. Kemudian dalam satu ruangan dan belajar bersama-sama. Jadi itu bisa membuat panjenengan untuk berdiskusi pada saat membuat resumenya, kemudian tapi untuk evaluasinya bisa dilaksanakan bersamaan, tetapi itu nanti soalnya itu karena sistem diajak, okay? Misalnya nomor satunya Pak Aris dengan nomor satunya Pak Firmansyah itu mungkin tidak sama, tetapi dengan bobot nilai yang sama. Gitu. Jadi kalau misalnya ada kendala, teman yang satu bisa membantu untuk di dalam menyelesaikan atau bisa untuk mengatasi kendala dan saling membantu. Itu diizinkan. Gitu Pak. Ngoten Pak Firmansyah. Jadi nanti yang belum ikut grup Telegram, monggo Bapak Ibu yang bisa mengusulkan teman-temannya yang belum masuk. Kalau saya lihat sudah banyak loh yang di Telegram itu untuk pesertanya. Ini mungkin ada beberapa. Sudah ada hampir 4.000 di grup Telegram itu. Matur suwun Pak Firmansyah, wonten malih. Kami Bu, bukan cukup. Ya, selanjutnya ada beberapa penanya berikutnya. Terbatas ini nanti Pak Ibu. Pak Sujatno silahkan untuk memperkenalkan diri dan waktunya. Silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari Kabupaten Purbalingga dan yang saya tanyakan adalah terkait dengan antisipasi kendala-kendala teknis pada saat pelaksanaan evaluasi dan juga pada saat login. Jadi memang sudah dijelaskan oleh Bu Yuni tentang koordinasi dan solusi-solusinya sudah ada di situ. Namun ketika pada saat kami melaksanakan login tanggal 16 Oktober itu sampai tahap pelaksanaan evaluasi, ketika mengalami kendala teknis, apakah disediakan helpdesk atau ada nomor tertentu, atau kita harus mencari solusinya di mana? Ketika misalnya karena semuanya ini online, apakah memang karena jaringannya online ya harus online, apakah 24 jam atau memang pada saat hari jam-jam kerja saja? Begitu Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi Pak Sujatno, kita lihat kendalanya itu di mana. Jadi tadi yang saya sampaikan banyak.
Nah, manakala ingin mengadu, mau mengadu ke siapa gitu ya. Bisa catat nomor saya ya, di grup Telegram itu juga nanti bisa. Kemudian nanti di surat edaran itu nanti kita akan cantumkan kontak person yang bisa dihubungi untuk misalnya ada hal-hal yang ingin ditanyakan, ada permasalahan, dan kami siap membantu. Saya tidak bilang 24 jam ya Pak, saya juga butuh tidur gitu. Jadi kita siap membantu, kita siap menjembatani dengan adminnya lah, manakala teman-teman semua ini ada kendala. Dengan catatan ya, dengan catatan kendala itu memang dari penyelenggara ya Pak. Saya tidak akan bisa membantu apabila kendala itu ternyata dari peserta sendiri. Ini seperti contoh nyata teman-teman yang P3K tenaga kesehatan. Saya tidak sebutkan nama, tidak sebutkan dari OPD mana. Tapi wonten sampai saat ini hanya satu orang itu yang tidak bisa menyelesaikan evaluasi. Dan kami masih berkoordinasi dengan LAN sampai saat ini juga tidak mendapatkan jawaban. Karena permasalahan itu satu, pada saat evaluasi dia tidak bisa login, tidak bisa mengakses itu. Menyampaikan ke penyelenggara, menyampaikan ke BPSDM itu sudah melampaui batas maksimal evaluasi. Jadi telah 15 hari waktu untuk remedi itu sampun terlewati. Kemudian sudah mendapatkan jawaban bahwa ternyata dia belum menyelesaikan beberapa agenda. Tetapi begitu diberikan jawaban tidak segera diselesaikan sampai lewat lagi dan akhirnya kita tidak bisa menemukan solusi di sini. Apakah dia bisa diberikan waktu tambahan untuk menyelesaikan atau diberikan waktu untuk mengulang MOOC dari awal? Ini kita tidak mengetahui. Bukannya tidak mengetahui, ya, tidak mendapatkan jawaban dari admin lembaga administrasi negara. Jadi saya mohon teman-teman, karena ini untuk kita sendiri, ya, untuk kepentingan Bapak Ibu semua. Jadi apa yang kita sampaikan ini untuk membantu mempermudah panjenengan semua di dalam menyelesaikan tahapan-tahapan orientasi itu. Jadi kita sifatnya hanya membantu, tapi finishing selesainya kemudian hasil akhirnya itu berada di Bapak Ibu semua. Ini tuh Pak Sujatno. Ya, terima kasih. Sama-sama Bapak. Satu lagi Mas Rizky, tapi ini kayaknya ada dua yang resen ya. Dua dari SMK Negeri 1 Kalibagor dan SMA Negeri 1 Cepu ini. Ya, monggo Bu Yuni berkenan cara memanfaatkan waktu sebaik mungkin dengan siapa ini bisa. Baik. Mau dibatasi sampai jam berapa Mas Rizky untuk memuaskan peserta di tahap 1 ini? Ya, mungkin maksimal 10 menit lagi mungkin. 5 menit lagi Bu, 5 menit lagi. Silakan, dari mana yang ingin bertanya? Kalibagor. Kalibagor ini ya. Ya, silakan dari Kalibagor, tanya ngomong rame-rame. Ya kan kesini kan selalu sini. Betul ini Kalibagor bertanya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari SMK Negeri 1 Kalibagor ingin menanyakan terkait hari H. Terkait hari H itu, apakah ada ketentuan khusus terkait seragam ataupun dress code yang digunakan, kemudian waktunya pun apakah ada batasannya setiap harinya gitu, dari jam berapa sampai jam berapa, seperti itu. Apakah nanti akan ada surat edaran susulan terkait ketentuan hari H atau bagaimana terkait hari HML model tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mas Rizky bisa jawab ini Pak. Kalian Bapak Sinten yang dari Kalibagor? Dengan Bapak siapa? Dede Purnomo. Iya. Pak Dede Purnomo. Ini Mas Rizky bisa bantu jawab ini. Monggo Bu Yuni. Oke. Jadi Pak,
karena ini MOOC, kita akan membuat surat edaran mendasari izin prinsip yang turun dari LAN. Untuk pelaksanaannya sudah tercantum, kita minta izin dimulai di tanggal 16 sampai 30 Oktober. Rentang waktunya 15 hari, bukan 15 hari kerja, Bapak Ibu, 15 hari. Jadi sesuai dengan MOC, karena ini memakainya aplikasi, bisa diakses di mana saja, kapan saja, sehingga untuk batasan waktu kita kembalikan kepada para peserta. Artinya ini waktunya fleksibel, Pak, karena bisa diakses di mana saja, kapan saja, dengan batasan waktu 24 jam 1 hari. Bapak Ibu misalnya mau malam hari, mau tengah malam, dini hari, nyari salonnya apa, karena LMS itu kadang kan kalau diakses orang banyak sistem akan lambat gitu, prinsipnya kan seperti itu. Jadi monggo itu kembali ke peserta gitu, Pak. Jadi kalau misalnya akan dikoordinir di satuan pendidikan, misalnya di SMK Negeri 1 Kalibagor ada 10 orang, mau dikondisikan, itu tadi yang saya sampaikan, silakan. Dalam 1 hari dikasih batasan waktu 3 jam atau 2 jam taruhlah untuk bisa mengakses bersama-sama, silahkan. Kami tidak akan memberikan batasan, Pak, karena peserta kan banyak dan dengan kegiatan agenda yang berbeda-beda. Jadi karena ini sifatnya mandiri, jadi serahkan ke peserta. Kalau misalnya dari instansi mau dikoordinir itu lebih bagus. Kemudian untuk seragam, karena ini sifatnya mandiri, tidak perlu virtual Zoom seperti kita pembekalan ini, itu boleh bebas, maksudnya sesuai dengan PDH di mana Bapak Ibu melaksanakan tugas. Hanya saja memang kita berharap dari instansi nanti, manakala kita membuat surat edaran untuk pelaksanaan MOOC ini, Bapak Ibu mendapatkan penugasan untuk bisa mengikuti orientasi ini. Ini kita sampaikan juga kemarin ke teman-teman yang P3K Nakes. Tetapi kan kita tidak bisa memaksa, Bapak Ibu guru 15 hari kemudian tanpa mengajar, itu hanya khusus untuk MOOC gitu, itu kayaknya memberatkan juga, dimana untuk 4.000 P3K tidak mengajar itu kan akan mempengaruhi pembelajaran murid-muridnya gitu. Jadi monggo tetap di dalam mode penugasan tanggal 16 sampai 30, tetapi di dalam pengaturan waktunya fleksibel dalam arti Bapak Ibu masih bisa melaksanakan tugas, tetapi dengan porsi mungkin dengan porsi yang agak dikurangi dan bisa fokus untuk orientasi gitu. Karena hasil akhirnya itu wajib lulus, itu tadi Bapak, wajib lulus. Jadi bukan berarti bisa disambi dengan nilai yang asal-asalan, tetapi tetap substansinya dari orientasi itu kena gitu. Jadi pelajaran atau materi-materi yang disampaikan ke Bapak Ibu itu bisa benar-benar dipahami, bisa benar-benar dimengerti. Karena ini sifatnya memberikan pengenalan, pengayaan, pemahaman kepada teman-teman semua berkaitan dengan agenda-agenda yang ada di fitur LMS itu. Mekaten Pak dari SMK Negeri 1 Kalibagor. Baik, selanjutnya mungkin pertanyaan terakhir. Untuk hari H tanggal 16 berarti tidak ada resmi pembukaan gitu, nggih? Boten Pak, tidak ada. Oh, nggih. Nggih, matur nuwun nggih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kesempatan penanya terakhir dengan
dengan siapa ini yang awal tadi dari SMA Negeri 1 Cepu ya ini terakhir ya Mas, terakhir dengan Bu Ade Neswari ya. Ade, silakan ditanyakan. Ya, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, saya Arda Neswari dari SMA 1 Cepu. Badai Tangklet Bu, itu di slide terakhir Ibu tentang masalah dan solusi. Nah, yang paling bawah yang biasa kami hadapi itu server down Bu, dan itu solusinya menghubungi admin kabupaten atau kota gitu. Kalau boleh tahu untuk admin Kabupaten Blora, kami bisa menghubungi siapa ya Bu? Sampun Ibu, terima kasih, sehat selalu. Terima kasih pertanyaannya Bu Mbak Ardanis, masih muda Pak panggil Mbak. Kita dari BPSDM di Provinsi Jawa Tengah wonten grup koordinator untuk P3K guru, okay? Dari Cabin 1 sampai dengan 13. Kalau misalnya bisa ditanyakan ke koordinator cabinnya. Kemudian ada beberapa ini nih cara. Kemudian ada di grup Telegram, bisa langsung nanti dengan kami, atau Bapak Ibu bisa langsung via WA. Itu nanti kita di surat, baik di pemberitahuan untuk pembekalan, kemudian nanti pada surat edaran kita akan cantumkan nomor kontak yang bisa dihubungi dari BPSDM. Jadi nanti tetap kita jembatani Bu Arda. Jadi jangan khawatir nih Bapak Ibu semua, kita tidak akan meninggalkan Bapak Ibu dicol-colke ngoten ya kalau misalnya ada kendala. Langsung WA saya, WA Mas Rizky, atau nanti penyelenggara di BPSDM itu panitia itu wonten Mbak Neva, ada Mas Pur, itu nanti bisa dikontak semua. Jadi harapannya sih memang Bapak Ibu manakala mengakses MOOC-nya itu tidak ada kendala yang berarti. Jadi kita berdoa bersama, kita lancar dalam menyelesaikan itu dan mendapatkan nilai sempurna semua 100 tanpa remedi gitu ya. Kalau memang agenda-agenda itu dipahami pembelajarannya dan diselesaikan sesuai dengan tahapan yang sudah ditetapkan. Jadi nanti Bapak Ibu saged chat nomor saya yang di Telegram itu wonten, kemudian yang ada di surat itu juga ada. Nanti kalau misalnya ada hal-hal yang ingin ditanyakan bisa langsung WA ke saya atau ke panitia yang lain. Ngoten Bu Mbak Ardanis. Saya rasa pertanyaan Mbak Ardanis ini untuk mengakhiri sesi ini nggih Bapak Ibu. Sampun cekap nggih lah. Wonten malah yang tunjuk jari Mas Rizky ini. Sebagian satu kali lagi. Sampun. Pak bagian nih sampun cekap. Cekap Bu. Sampun. Saya rasa nggih Pak. Sampun nggih. Artinya apa yang saya sampaikan itu nanti bisa menjadi pedoman Bapak Ibu di dalam mengikuti atau melaksanakan orientasi yang tahap 1. Ya. Karena keterbatasan kami Bapak Ibu. Jadi yang di BPSDM Provinsi Jawa Tengah ini kita memfasilitasi teman-teman P3K semuanya. Di 2022 itu kita ada 7.400 P3K. Dan di tahun 2023 ini kita mendapatkan data dari BKD itu 4.515 yang untuk teman-teman provinsi, ditambah yang kabupaten kota yang kerjasama dengan kami. Jadi dengan keterbatasan dan kita berupaya semaksimal mungkin meminimalisir kendala-kendala dengan ya ini tadi sosialisasi, memberikan pembekalan ke Bapak Ibu sehingga nanti bisa secara mandiri dan lancar di dalam orientasi yang tahap 1. Dan besar harapan kami
Bapak Ibu pada saatnya nanti bisa mengakses dengan baik, lancar, tidak ada kendala yang berarti, dan semuanya lulus dengan sangat memuaskan. Amin. Privatnya Bapak Ibu itu setelah pengangkatan mendapatkan SK. Kalau tidak salah untuk teman-teman yang teknis ini kan baru besok ya menerima SK definitifnya ya, diterimakan SK-nya, dan tentunya setelah menerima SK, oh dereng menerima, belum menerima. Belum menerima SK. Belum. Sudah, Bu. Ada yang sudah, belum terima SK-nya. Tapi ada sampun definitif untuk TMP-nya sampun. Kebumen belum. Ya, sabar gitu. Magelang sampun. Magelang belum. Sudah. Ya, ada yang sudah, yang bertahap nanti ini Bapak Ibu, bertahap. Tapi yang jelas untuk TMT-nya di surat itu sudah jelas, ya. Kemudian SK per penempatan per tanggal per bulan apa itu juga sudah. Nah, yang privatnya setelah menerima SK tentunya Bapak Ibu menerima sertifikat yang berkaitan dengan orientasi ini, gitu ya. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Salam sehat selalu, tetap semangat, dan ini adalah titik awal Bapak Ibu di dalam menapaki sebagai ASN. Laksanya panjenengan itu di orientasi ini, sehingga mari kita bersama-sama melaksanakan dengan sebaik-baiknya dan semoga membawa berkah. Membawa berkah untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali ke Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan perkenannya kepada Ibu Sri Maryuni SPDMM telah memberikan penyampaian terkait sosialisasi kegiatan MOC PPPK formasi tahun 2022 tahap 1 pada hari ini. Masih ada 3 tahap berikutnya rekan-rekan Bapak Ibu peserta sekalian. Ya, jadi untuk peserta tahap 1 ini silahkan nanti diulas kembali materi yang disampaikan di sini agar persiapan MOC semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional telah memberikan pengarahan dan penyampaian kebijakan. Semoga kegiatan P3K orientasi terlaksana dengan optimal dan baik. Kami juga berterima kasih kepada seluruh hadirin peserta menyempatkan waktunya menyimak sosialisasi yang selanjutnya nanti akan disampaikan oleh BPSDM Provinsi Jawa Tengah melalui persurat terkait agenda-agenda berikutnya. Kami ucapkan izin kami tutup kegiatan Zoom pada hari ini dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa. Ibu Bapak, sudah sidang Bapak. Sehat selalu. Terima kasih. Dipersilakan Bapak Ibu semua. aktivitasnya. Izin live ya Pak. Izin live Begitu. Terima kasih. Sehat dan bahagia. Salam dari Banjarnegara. Terima kasih. Kamu semua masih adakah yang main di sini? Pak Nurkolis.
dari semangat ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Songo, apa kabar ibu-ibu di Songo? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Bentar lagi saya gabung Bu. Nunggu titik koordinat tindak. Oke, salam buat yang lain Bu. Recording stopped. Langsung bergerak drastis. Oh, nah kurang manune. Padahal angka-angka loh. Rasa temu jawab rasa kampung ya. Tapi aku mah kami kan nyoba. Aku mah nyoba. Sing besi. Dari ruang.